katakanlah mengutip dari kata para ulama, bukan kata saya yang kompeten di bidangnya. Saya mah cuma belajar, dengerin, baca, terus apa yang baik buat makhluk Allah saya sampaikan, khususnya baik buat diri saya. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya mempelajari. Kemudian ketika Allah mengizinkan saya memahami itu mati-mati yang harus saya amalkan, dan saya menyampaikannya kepada itu semua. Ya, itu meluruskan. Istilah ajar tafsir, ahli tafsir yang bukan, saya nggak bisa. Ya, cuma saya belajar. Karena orang-orang kalau mau belajar bisa, gitu. Apa aja bisa kalau mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan memulai surat pendek dari Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah sih alhamdulillah kan tahun lalu ya. Karena saya kalau ulang karena suka. Jadi kita ingatkan kembali. Jadi ketika ibu sudah kokoh, sudah kuat, Allah ngasih inspirasi kepada yang isi apa yang terbaik, baru mungkin itu ada yang lain. Tapi sementara ini pada diri saya, di dunia khususnya, itu mengulang kembali, dan ulangan-ulangan yang dibahas dalam Al-Quran itu pasti berbeda. Pasti ada yang berkembang, pasti ada yang bertambah, pasti ada yang menguatkan daripada pengetahuan yang sudah kita miliki. Itulah keberkahan Al-Quran. Jadi yang dibaca sama, yang dikaji sama, tapi isinya pasti akan berbeda. Itu namanya berkah. Isinya bentuknya sedikit, tapi nilainya banyak. Berlimpah, kebaikannya berlimpah. Itulah Al-Quran. Dibaca Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu tidak akan sama. Kata Pak Quraisy, Al-Quran dibaca 7-10 kali, maka isinya akan berbeda. Kenapa? Karena ada keberkahan di dalamnya. Semakin banyak dibaca, maka semakin dalam pemahamannya. Ketika kita mempelajarinya, semakin dibaca makin dalam, semakin dipahami, dipelajari makin dalam. Jadi tidak ada istilahnya bosan ketika kita mempelajari hikmah Al-Quran. Maka kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Kita awali dulu. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Masih sudah pada tahu ya? Sebaik-baik di antara kalian orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan. Mempelajari di sini artinya belajar. Belajar itu seperti ibu mendengarkan, seperti sekarang ini, ya. Kemudian menulis, bukan menulis, itu khairukum namanya. Kemudian membaca. Setelah belajar, menulis, membaca, mendengarkan, baru akan timbul pemahaman. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah itu, Bu, derajatnya yang paling tinggi, jabatannya yang paling tinggi itu bukan presiden, bukan seorang direktur, bukan seorang yang berbaju gagah dan sebagainya, enggak. Orang yang paling mulia di sisi Allah, jabatan di dunia, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari, mendengarkan, menulis, membaca. Kalau itu sekarang kedudukannya lebih daripada seorang direktur, kedudukannya lebih dari presiden, gubernur, gak ada apa-apanya dibandingkan orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan. Kadang-kadang begini, orang kalau ngajarin Al-Quran di TPA contohnya, suka merasa minder. Kalau ditanya guru apa, ada guru matematik, guru fisika, guru biologi,
guru bahasa Inggris, guru agama, di mana? Di SMA anu, di SMP anu. Turun dikit di turun dikit tuh, agak kurang tuh PD-nya kalau SD. Apalagi kalau TPA, betul nggak? Ngajar di mana? Di TPA. Hanya tuh planning banget. Pikirannya perguruan tinggi. Kenapa? Karena image masyarakat tentang mengajarkan Al-Quran itu mereka banyak yang tidak paham. Sesungguhnya jabatan yang tertinggi di sisi Allah seorang pengajar adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi guru-guru TPA itu jangan merasa minder. Saya bangga jadi guru TPA. Dulu saya begitu. Tapi sekarang di mana itu penyuluh ngajarin siapa? Dari ibu-ibu sampai anak-anak TPA. Saya mengajarkan. Karena saya bangga. Kenapa? Apa yang dibanggakan oleh Allah jangan dikecilkan. Ibu ngajarin ngaji di situ di belakang. Orang-orang di belakang nyinyir gitu, masih ngaji. Karena pengajian itu konotasinya adalah orang-orang yang kampungan. Konotasi ya Bu ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Saya itu jadi orang-orang yang bagus kayak gini, kayak orang-orang yang kerjaan, pengangguran, orang yang derajatnya rendah. Itu Al-Quran sudah bilang begitu. Kenyataannya emang begitu di masyarakat. Apa sih rajin-rajin ngaji? Apa yang didapat? Nah kalau itu masih udah bisa sholat, puasa, apa udah ngerti. Suka gitu ya. Emang ada dalam Al-Quran, apalagi yang bilang apa yang rajin-rajin ke pengajian emang di rumah gak ada kerjaan. Itulah pernyataan yang dinyatakan oleh orang-orang yang menghinakan Al-Quran. Padahal kata Allah itulah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi tidak usah minder lagi. Khairukum, terbaik kata Allah di antara kamu. Allah tidak mengatakan bisa A, bisa B, bisa C. Kata Allah, man waqara wa qad waqarallah. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, menghormati Bu. Alhamdulillah ada tadarus ya di Anubala. Hormat ya, kagum dia, memuliakan. Saya bisa hafal sekian kali, kalau sendiri belum lagi saya ketemu ini, belum lagi nanti saya mengkaji isinya. Menghormati berarti orang ini, memuliakan. Apa yang akan Allah berikan kepada orang ini? Allah akan memuliakan diri sendiri. Yang ibu keluarganya akan tambah naik derajat kualitasnya. Karena Allah memuliakan, tidak mungkin ketika Allah memuliakan kita, keluarga kita itu ancur-ancuran, bukan. Tapi harus yakin dengan hadis ini. Saya memuliakan Al-Quran dengan cara saya membaca, mendengar, mempelajari, saling mengoreksi, kan begitu. Itu memuliakan akan yang menghormati Al-Quran. Faqad waqarahullah. Famanista khofa, barang siapa yang menyepelekan. Allah mau sih di rumah bisa. Emang di rumah itu bisa dengerin kajian? Kan tidak bisa. Itu ada orang-orang yang menyepelekan seperti itu. Istaghfar bihaqillah, maka Allah akan menyepelekan kehidupannya, hak Allahnya dia. Jadi kenapa kita harus menyeimbangi antara tadarus dengan belajar mengkaji isinya? Karena tujuan Al-Quran bukan untuk dibaca. Tujuan Al-Quran, tujuan intinya bukan untuk dibaca. Dari kita mulai fihi dalil, tujuannya untuk menjadi petunjuk. Gimana ini Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita nggak paham? Coba ibu, betul nggak? Ada orang yang menghabiskan sehari 3 juz tapi tidak mempelajari isinya sama sekali. Ada orang yang menghatamkan 1 juz tapi dia pelajari isinya beberapa ayat sehari. Itu kemuliaannya Bu di mata Allah lebih tinggi orang yang hatam 1 juz tapi dia mempelajari isinya. Jadi kalau hanya orang membaca itu pahalanya, kalau dia hatam 3 juz, pahalanya 1 huruf dilipat gandakan dengan 10. Kalau di Ramadan 70, 10 Bu.
fal hasanatu bi asri amsalha. 1 diganti dengan 10. Kalikan aja berapa huruf. Kalau alif lam mim 3 huruf berarti 30. Tapi kalau kita mengkaji isi Al-Quran, mengkaji kata Nabi, sholatnya orang yang berilmu 2 rakaat lebih baik daripada orang yang sholatnya 1000 rakaat tapi jahil. 1000 sama 2 rakaat banyak kan? Tapi yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang 2 rakaat sholatnya tapi berilmu. Jadi artinya, Ibu, kalau kita ingin berkualitas di mata Allah, ingin tinggi nilainya di mata Allah, walaupun gak banyak kuantitasnya, harus mempelajari isinya. Ketika sahabat Rasulullah lagi sholat berkumpul sama kita suruh berhenti sholatnya. Sini, ayo ikut kajian saya. 1 ayat yang kamu pelajari lebih baik daripada 1000 rakaat yang kamu lakukan. Itu kata Nabi, Bu. Artinya baca Quran itu, Bu, jangan hanya mengejar hatam, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman, pengertian. Supaya apa? Supaya berkualitas hidup kita. Kalau ibarat ini ada air aqua ya, Bu ya. Air aqua ini isinya air, yang sebelah sini. Air aqua ini isinya madu. Air aqua ini isinya minyak wangi. Kalau air aqua isinya air, berapa harganya? 5.000. Kalau isinya madu 500.000. Kalau isinya minyak wangi 2 juta contohnya. Kalau orang, saya mau misalkan aja ya Bu ya. Kalau kita hanya mengejar bacaan doang, itu ibaratnya 1 huruf diganti oleh Allah 10 atau 70. Tapi kalau kita memahami walaupun 1 huruf itu bisa bernilai seperti madu atau bisa seperti minyak wangi, tergantung pemahamannya. Makin dalam, makin mulia nilainya, makin mahal harganya, makin dalam memahami Al-Quran. Dan yang wajib kita pelajari yang pertama adalah surat Al-Fatihah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita tidak benar membacaannya, pertama kan harus baca dulu, baru pemahaman. Tidak benar bacaannya, maka sholat kita tidak sah. Sesuatu yang wajib dilakukan, maka wajib untuk dipelajari. Sesuatu yang wajib dilakukan, maka wajib untuk dipelajari. Sesuatu yang sunnah dilakukan, maka sunnah dipelajari. Nah, salah satu yang ada di dalam Al-Quran yang paling wajib dipelajari adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Kalau ibu nggak bisa baca surat Ali Imran, nggak bisa surat Al-Baqarah, ibu nggak dosa. Ketika sholat nggak bisa baca apa-apa, bisanya cuma Al-Fatihah doang. Tapi kalau kita nggak bisa Al-Fatihah, bisa surat-surat yang lain, dosa. Kenapa? Karena Fatihah adalah syarat sahnya sholat. Gitu. Jadi Al-Quran ini harus dibaca, dan yang pertama yang wajib kita baca supaya benar bacaannya adalah Al-Fatihah. Maka kita memulai penafsiran ayat-ayat Quran, mencari hikmah-hikmah di balik yang kita baca. Hikmah itu kan sesuatu yang di balik yang kita lihat, yang kita baca Al-Quran Al-Fatihah. Nah itu supaya apa? Supaya mendapatkan nilai yang berkualitas dalam bacaan Quran kita, dalam sholat kita, gitu ya. Nah, Al-Fatihah itu artinya apa? Al-Fatihah itu artinya pembuka. Udah tahu semua lah, gak usah ini juga ya. Tapi kan kita harus ngulang lagi gitu ya. Kemudian Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Ini 1 semester. Al-Fatihah, Ummul Kitab 1 semester, di sini gratis ya. Ummul Kitab itu artinya dari mulai awal Al-Quran sampai An-Nas itu ada di dalam Quran surat Al-Fatihah. Intinya Bu. Contoh tentang alam raya, tentang bumi, langit, tumbuhan, hewan dan semuanya ada di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada di ayat itu. Kemudian tentang surga, neraka, azab, siksa, semuanya itu pahala ada di dalam Quran surat Maliki Yaumiddin ayat berapa?
ayat keempat. Ayat keempat. Jadi kemudian ada tentang cara beribadah, cara mengenal syariat, hakikat, makrifat, mengenal Allah. Ada dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada cerita tentang para nabi, orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, sholihin. Gimana sih itu, seperti apa? Bagaimana cara kita mencapai derajat seperti mereka? Ada dalam kalimat alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, syuhada, siddiqin, sholihin. Ada semua, Bu. Jadi inti Al-Quran yang dari awal sampai akhir ada dalam surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Maksudnya isinya semua ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah ini disebut 7 ayat yang diulang-ulang, Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tetapi ada perbedaan, Bu. Ada perbedaan 7 ayatnya itu dari mana awalnya. Kalau Imam Syafi'i awalnya dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Alhamdulillah yang ada di Al-Quran ini As-Safiyah. Tapi imam lain seperti Maliki dan Hanafi mengatakan Al-Fatihah itu dimulainya dari Alhamdulillah, bukan dari Bismillah. Jadi kata Maliki, kalau sholat kagak baca Bismillah juga sah, gitu Bu. Itu hanya sunnah, baca dalam hati. Terus Alhamdulillahirabbil alamin, maka di Arab Saudi kagak baca Bismillah. Kata mereka. Kalau Imam Syafi'i kita enggak pakai baca Bismillah, nggak sah sholat kita. Kalau Imam Hambali, Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dibacanya pelan. Alhamdulillahirabbil alamin, itu Hambali. Hambali sama Syafi'i sama-sama wajib. Jadi Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Cuma kalau Syafi'i dibacanya keras, jahar, keras. Tapi kalau Hambali dibacanya pelan, tapi sama-sama wajib. Paham Bu? Jadi kalau di luar ada yang nggak baca itu nggak usah ribut, karena sudah paham. Tuh, ketika kita baca itu paham aja, dimuliakan oleh Allah. Berapa tingkat dari manusia yang nggak paham? Pertama, secara sosial itu dimuliakan dari pun. Coba kalau nggak ngerti, nggak mau lagi dia datang ke masjid. Iya, imamnya nggak baca Bismillah. Tuh kan, udah rusak tuh dia. Harusnya dapat kemuliaan, agak gara-gara nggak paham. Tapi kalau paham, ya santai aja. Kemudian di ayat yang pertama Imam Syafi'i mengatakan terus gini, kalau bukan mulainya dari Bismillah, yang mengatakan 7 ayat itu Al-Fatihah. Coba ibu lihat 7 ayat ya, dari mulai Bismillah kan? Ya, dari Bismillah. Kalau Imam Maliki ngambil 7 ayatnya dari mana sih? Karena ini tulisannya bukan Maliki yang ini. Jadi yang ayat ke-7 dibagi 2. Ayat ke-7 dibagi 2, bagi Imam Maliki sama Hanafi. Tapi kalau saat ini dari Sirotol sampai terakhir itu 1 ayat. Karena apa? Karena yang pertamanya Bismillah. Bisa paham? Nah, ya itu. Lanjut. Bismillah. Kenapa dimulai dengan kalimat Bismillah? Bi itu artinya huruf penghubung. Dia harus ada nyangkut ke hal yang lain yang kita lakukan, namanya ta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah, aku membaca. Gitu sahabatnya, akro'u. Pemahamannya seperti itu. Karena bi harus nyambung dengan perbuatan yang lain. Namanya ta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim. Af'alu, aku bekerja apa? Nyuci. Bismillahirrahmanirrahim, aku ngapain? Masak. Bismillahirrahmanirrahim, ngapain lagi? Gitu. Jadi bukan nggak ada maksud dan tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada maksud dan tujuan. Dengan Bismillah ini saya apa? Gitu. Jadi harus itu harus bertakluk dengan perbuatan yang lain. Kemudian pekerjaan, kalau tidak bi itu menunjukkan bismi ya Bu ya. Pekerjaan itu yang tidak diikuti dengan nama Allah. Bismi itu artinya dengan menyebut nama Allah. Atau juga bisa disebut bismi dengan Allah. Atau juga bisa disebut demi Allah. Itu macam-macam Bu pemahamannya. Bisa dengan nama Allah, bisa dengan Allah, nanti kita akan jelaskan. Bisa demi Allah. Tapi kita di sini kenapa dengan nama Allah? Kata para ulama dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ini, baru memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim aja Bu, membawa nama Allah, satu pekerjaan itu akan mudah dilakukan, akan penuh barokah. Baru menyebut dengan menyebut nama Allah, baru menyebut nama Allah baru. Karena nama Allah itu satu nama tentang kemuliaan, kehebatan. Jadi kalau kita tulis Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, maka tulisan kita ini akan berlimpah keberkahannya. Gitu, berlimpah manfaatnya. Kalau hitung duit pakai Bismillahirrahmanirrahim, maka menghitungnya insya Allah dibimbing benar. Enggak jadi banyak Bu. Kadang-kadang kalau nggak pakai Bismillah, saya pernah belajar tafsir Quraisy membumikan Al-Quran. Tafsir Al-Misbah ya. Saya ikutin pelajaran. Kalau Anda menghitung uang, kata beliau, saya mengutip, kalau tidak pakai Bismillah bisa saja hitungan Anda salah. Karena di situ Allah tidak ada pertolongan di dalamnya, tidak ada pertolongan Allah. Tapi kalau kita mau hitung duit, Bismillahirrahmanirrahim, 100 benar. Karena apa? Kadang-kadang setelah kita hitung suka kesiksa, benar nggak? Diulang-ulang lagi. Maka yang pertama yang harus kita lakukan supaya hitungan kita benar, ada pertolongan Allah di dalamnya, tidak membuang-buang waktu. Mulailah dengan Bismillah, itu baru membawa nama Allah. Gimana kalau Allahnya sendiri ada di situ? Ini yang lebih nilainya lebih tinggi lagi. Itu baru membawa namanya Bu. Bagaimana kalau dengan Allah saya bekerja? Dengan Allah saya apa? Dengan Allah. Di situ ada Allah langsung. Ini derajatnya lebih tinggi lagi. Kalau ibarat kita mau satu perusahaan, kita dikasih nama, kartu nama oleh seorang direktur ya. Itu baru kita menyebutkan namanya aja, itu satpam udah pasti membolehkan kita masuk. Ditanya dulu mau ketemu siapa, sudah janjian dengan siapa, dengan Pak Direktur ABC, baru menyebutkan namanya. Ini saya dikasih namanya, kartu nama. Yang pertama silahkan. Yang kedua ditanya lagi bagian apa, mau ketemu siapa Pak Direktur, karena kita membawa nama dia. Coba kalau kita mau ke direktur perusahaan, tapi kita tidak menyebutkan nama. Mau kemana? Mau ketemu direktur. Direktur mana? Kan direktur banyak loh. Pokoknya direktur aja, dikasih masuk gak Bu? Enggak. Jadi baru membawa nama aja itu akses sudah mudah. Sekarang begini, kita sama direkturnya jalan, si cleaning service, bagian informasi semuanya nggak kenal kita. Pasti ketika si direkturnya jalan sama kita, itu nggak nanya dulu, nanya dulu Bu, atau Pak gitu, Pak direkturnya aja yang masuk. Ini saya mau tanya-tanya dulu, kan nggak begitu? Silakan masuk. Dan ditanya lagi Bu, aksesnya dipermudah. Artinya apa? Kalau membawa dengan yang bersangkutan langsung, itu hal apapun yang kita lakukan lebih mudah jalannya.
Nggak ditanya lagi. Nggak, direkturnya silakan Pak, saya mau tanya-tanya ini, saya nggak kenal. Kalau sudah sama dia pasti udah dikenal sama Pak Direktur. Begitupun pekerjaan kita. Maka di dalam hadis Rasulullah, kullu mri'in jibali la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa aqtar. Satu hadis lagi, kullu mri'in jibali la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa aqtar. Jadi kalimatnya ada dua, satu aqtar, satu aqtar. Artinya sama. Kalau segala perbuatan tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya kurang. Maka kayak ibarat badan kita pincang, satu sayap, susah bergeraknya. Artinya apa? Limpahan kebaikannya kadang tidak memanjang. Contoh, kita makan tanpa baca bismillah. Ketika seseorang makan dengan membaca bismillah dengan tidak akan berbeda. Kalau dia baca bismillah, maka tenaga yang kita miliki itu menjadi mudah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak baca bismillah, itu nanti bawaannya males, kenyang sih kenyang, Bu. Jadi keberkahannya sedikit, kurang. Gitu kata para ulama. Kenapa harus baca bismillah? Karena dengan bismillah memanjang kebaikannya. Ya, setelah ada tenaga kita pakai zikir, kita pakai ibadah, mudah ngerjain A, mudah ngerjain B, nggak cepat lemes, semangat, begitu. Kenapa dari sana ke sini semangat banget saya contoh ini, Mak? Karena saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya Allah kekuatan milik Engkau ya Allah. Saya lemah, nggak mungkin saya bisa. Apa loncat sana loncat sini gitu ya? Kalau dipikir-pikir ya Allah, pikir-pikir pikiran yang bergantung pada Allah dan bergantung pada Allah, apalagi ini di Ramadan, bulan keberkahan, bulan barokah. Makannya sedikit tapi tenaga itu luar biasa. Bisa masak, bisa ikut kajian tiap hari, bisa ikut one day one juice, bisa bikin bukaan puasa, segala macam bisa dikerjain ya Bu ya. Hanya produktif banget kalau puasa. Kenapa? Bulan barokah, berlimpah keberkahannya. Makan sedikit kenyang. Kadang-kadang kita saat maghrib gak makan, makannya sahur. Atau dibalik, maghrib makan, sahur gak makan. Tapi lebih kuat daripada bulan biasa. Kenapa? Barokah. Ramadan itu barokah, berlimpah keberkahannya. Sedikit lahiriah, batiniahnya banyak. Betul nggak Bu? Coba dulu, banyakkan dulu apa banyakkan sekarang makannya Bu? Banyakkan dulu. Banyakkan dulu sebelum Ramadan. Ngajinya rajinan mana? Rajin di bulan Ramadan. Iya, sholatnya rajinan mana? Sekarang juga. Karena takwa itu berseberangan dengan ketakwaan. Kalau kita meninggikan ketakwaan, itu hawa nafsu akan kalah. Maka pemasukan lahiriah sedikit, barokah. Itulah kehebatan di Ramadan. Makasih Ibu di Ramadan ini. Kajian-kajian, ngaji, berbuat baik, masak segala macam, urusin anak, suami gitu kan. Dapat semuanya Bu. Sehat lagi badan kita. Namanya Ramadan barokah. Gitu. Maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillah ini di setiap perbuatan kita ini ada keberkahan di dalamnya. Huruf Bismillah itu ada berapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim ada 19. Penjaga neraka ada 19. Malaikat zabannya itu ada 19. Kemudian kalau orang selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap perbuatannya, maka dia akan terhindar dari ancaman malaikat zabannya. Ibaratnya dengan kolbu yang sehat ya. Jangan cuma baca Bismillahirrahmanirrahim di sini berdongki, ujub, bangga diri, sombong dan sebagainya. Terhalang Bismillah kita. Kalau di sininya masih kotor. Gimana pun saja kita kayaknya nggak mungkin bersih banget. Gampang banyak tobat kepada Allah. Istighfar. Ada asal ada nyepelin orang buru-buru. Astagfirullah.
wa atubu ilaih. Ada bersama orang astagfirullah wa atubu ilaih. Ketika kita mulai baca bismillah, bismillah itu akan menghalangi kita dari azabnya malaikat zabaniyah yang 19. Nah, itu ibu baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Nah, boleh sifat baca juga itu bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Lupa baca bismillah. Dicatat sama dengan gampang. Kemudian bismillah itu Bu, ada yang wajib dibaca, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. 4 hal kata ulama fikih. Pertama wajib dibaca ketika sholat. Sama Imam Hambali. Ada 4 pendapat. 1 wajib. Yang kedua sunnah. Sunnah itu ketika kita mau baca Quran, ya, kemudian mau amalan-amalan ibadah yang baik lah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mau makan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana gitu. Atau ketika kita mau berhubungan suami istri, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak perbuatan-perbuatan yang berbentuk ibadah itu sunnah. Yang makruh kalau kita masuk WC, tidak boleh, makruh. Kalau haram, kalau kita berbuat maksiat, ada ayam lewat, ayam tetangga, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah potong dimasak itu haram Bu. Atau ada tas kelihatan HP teman kita, orang ini kita ambil Bismillah. Haram. Yang sunnah kita bahas. Bismillah dibaca ketika yang sunnah. Saya contohkan ketika mau hubungan suami istri. Kalau dicontohkan semua nggak mungkin ya Bu. Kenapa baca Bismillah Bu? Karena ketika kita membaca Bismillah, dan Allah menjadi nasyaitan, menjadi syaitan, marazatana. Setan itu duduk di ujung kemaluan suami kita. Ujung kemaluan suami kita. Kalau kita nggak baca doa, maka dia masuk dalam organ ini. Kalau ikut doa, mungkin tidak terlalu masalah ya, karena kita tidak tahu kan doa ini. Yang jadi masalah, setelah itu akan timbul masalah yang banyak. Masalah yang pertama ke kita, itu nanti psikologis kita itu terganggu, panas bawaannya, pengennya marah-marah, kesel, sebel. Ada orang yang disuruh masuk marah-marah dia berantem. Jangan baca doa itu. Kalau sebelumnya berantem kagak jadi, ada yang setelahnya. Pokoknya mengganggu psikologis badan kita. Udah gitu Bu, yang lebih parah lagi anak kita. Anak kita. Kalau kita lupa baca itu, nanti anak kita itu susah diatur, susah taatnya sama Allah, bandel. Pokoknya segala macam. Kenapa? Karena nasihat kita dibagi novelnya, aliran darahnya naik ke otaknya dia. Dan ternyata setelah diteliti, orang tuanya ketika hubungan dia baca doa dan tidak ditaubati. Nah kalau ibu pernah melakukan itu nggak baca doa, ibu taubat sama sekarang. Saya itu kalau lihat jangan lupa. Muda ya. Nah, kita taubat ya Allah, ampuni seandainya tidak karena di dalam tafsir ini dikatakan, Ibu, yang pertama tadi akan mempengaruhi sifat akhlak tabiat anak itu.
Yang kedua, kalau seorang orang tua membaca doa, maka anak itu akan terhindar dari murtad. Kalau ada anak yang murtad, berarti orang tua pernah tidak berdoa. Janji Allah kata Rasulullah, kalau berdoa anak tidak akan murtad. Tapi kalau tidak berdoa, ada kemungkinan peluang anaknya murtad. Itu bahaya itu. Jadi dan ketika kita berdoa baca bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, itu sampai kita mandi Allah ampuni kesalahan-kesalahan dosa kita. Coba beberapa jam kita habis jam 9 hubungan terus kita tidur dulu ya. Selesai sampai jam 4. Itu dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Ketika air diguyurkan ke kepala kita, maka berluruhanlah dosa-dosa kita. Kalau kita bisa doa. Aku saja tanya. Katanya emang kalau melayani suami itu lebih baik daripada sedekah 1000 unta ya, apa kambing gitu. Ya itu kalau pilihan Bu. Kalau kita kan bisa kayaknya semuanya dapat. Melayani suami juga, sedekah juga. Itu seandainya dia memilih. Saya mau rajin sedekah aja, males melayani suami. Nah, dia enggak melayani, malah milih sedekah itu yang tadi. Tapi kita nggak sedekah bisa, insya Allah ya melayani bisa. Ya tetap Bu. Cuma itu saking mulianya melayani suami itu sampai dosa-dosa kita itu dilupakan oleh Allah. Dan harus diawali dengan doa. Bismillah itu disediakan keadaanmu. Kalau mau masuk jamban Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ibu, setan itu kan melihat kita. Kalau kita tidak melihat setan, gimana caranya pendinding antara setan sama kita? Yaitu doa itu Bismillah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di luar bacanya tidak masuk. Kemudian apalagi mau makan Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana. Kan baca Bismillah dulu. Rasulullah ngajarin sambilah ada anak kecil bacalah Bismillah kalau mau makan katanya. Kenapa? Karena kalau kita nggak baca Bismillah, setan itu akan ikut makan di situ. Jadi ceritanya iblis itu memberikan mandat kepada dua setan lah ya. Setan A, setan B. Yang setan A suruh menggoda yang A, setan B suruh menggoda yang B. Ketika mereka dipanggil laporan, ketika diberikan mandat awal mereka sama-sama gemuk. Ketika dipanggil untuk laporan, yang satu gemuk banget, yang satu kurus banget krempeng. Ditanya sama yang gemuk itu oleh iblis. Iblis itu pimpinannya setan. Setan itu anak buahnya. Kata iblis, kenapa kamu obat banget? Iya dong, saya mah sukses goda manusia. Kenapa? Ketika dia makan dia nggak baca Bismillah, maka saya bisa sekenyang-kenyangnya makan. Badan saya jadi subur. Yang lebih nikmat lagi, ketika dia mau hubungan suami istri dia nggak doa. Wah, saya menikmati. Capek dia, saya menikmati. Kata si setan ini, lucu nih ceritanya. Kemudian, udah oke, kamu sukses, dikasih medali. Kasih medali setan, itu dapat medali kalau sukses dalam manusia. Disuruh medali dan zikir ke Allah. Yang satu, kenapa kamu kurus? Ya Allah, dia makan, dia baca doa, saya nggak bisa ikut makan. Apalagi ketika dia mau hubungan suami istri, boro-boro saya ngeliatnya, nggak bisa ikut ya iblis gitu ya Allah. Jadi makan, ingat, pokoknya setiap mau ngangkat panci baca Bismillah, ngaduk nasi baca Bismillah, semua pakai Bismillah. Ajarkan ke anak kita nanti baca Bismillah deh, mau ada Bismillah. Kenapa? Karena di dalamnya ada keberkahan yang berlimpah dan ada pertolongan Bu. Ibu pernah dengar nggak ada seorang istri yang selalu baca Bismillah di setiap keadaan? Suaminya jengkel, ini orang sok suci banget sih, gagal Bismillah, dia nggak ngerti. Terus kata istrinya, Bang, kalau kita baca Bismillah,
pekerjaan kita itu insya Allah berkah, pahalanya berlimpah, dan hasilnya juga akan baik. Nanti dimakan oleh kita, oleh anak si suaminya berpahala. Terus apa sih keuntungannya? Yaitu ditolong sama Allah. Kalau gitu aku akan uji kamu. Diambil kamu cincinnya. Cincinnya itu di lemari, diambil dibuang ke empang. Di belakang ada empang. Setelah dibuang, si istrinya besoknya suaminya menguji istrinya. Mana cincinmu? Ada di lemari. Coba ambil katanya. Terus kata si istrinya begini. Kata si suaminya, kalau emang ditolong Allah pasti cincin itu ada pada diri kamu. Tapi kalau Allah nggak nolong kamu pasti cincin itu sudah nggak ada. Ada, saya minta tolong sama Allah. Bukan lagi dia bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ceritanya bukan begitu. Bukannya begitu. Kata si begini, pagi-pagi saya beli ikan ke pasar. Kemudian ketika saya membedah ikan, di dalam perut ikan itu kok ada cincin saya. Akhirnya saya cek ke lemari, ternyata emang ada cincin di lemari. Saya simpan lagi di lemari. Nyambung nggak Bu? Nyambung. Saya cek, ternyata ada cincinnya di lemari. Masya Allah kata dia. Saya nggak tahu kenapa ini cincin ada di dalam perut ikan. Ternyata suaminya bilang, apa yang membuang ke empang? Dan empang itu dimudah ikannya ke pasar. Ternyata Allah menolong kamu, dikembalikan lagi cincin kepada kamu. Sekarang aku yakin dengan pertolongan Allah dengan membaca Bismillah. Gimana Bu? Terpesan nggak? Masya Allah, baca Bismillah. Hari ini Bismillah dulu ya. Nggak usah buru-buru, yang penting hikmahnya. Baik banyak-banyak kalau nggak dapat hikmahnya. Di saya tuh dibilang gini, Bu saja hari ini satu ayat doang. Iya. Udah nggak apa-apa, Bu saja nanti banyak-banyak lupa nggak ngerti lagi. Ya udah ya, kita cukupkan dalam ayat Bu ya. Insya Allah di hari Jumat, di hari Sabtu, Minggu, dan Senin saya bisa full, misinya banyak. Kalau hari ini saya buat sampai kemarin, jadi dari sana langsung sini isi lagi tenaganya gitu. Di sana saya seminggu 2 kali misi, Rabu sama Kamis. Dari saya sekian, mohon maaf ya.